Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semuanya. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam podcast Bincang Santai Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul bersama saya Maulida. Nah, kali ini kita kembali akan membahas topik yang sangat menarik nih Sobat Sehat, yang beberapa waktu belakangan banyak Sobat Sehat tanyakan pada direct message atau DM di media sosial kami, yaitu tentang sirkumsisi. Nah, sirkumsisi ini dalam bahasa awamnya biasa kita kenal dengan sunat atau hitan ya Sobat Sehat, yang mana sebenarnya sirkumsisi ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu sebagai bagian dari kebudayaan, kepercayaan, bahkan juga keagamaan. Nah, di mana di Indonesia sendiri sirkumsisi ini juga tidak asing lagi ya Sobat Sehat, karena sering dikaitkan dengan proses menuju kedewasaan atau juga proses higienitas. Nah, untuk itu Sobat Sehat, pada hari ini kita akan berbincang tentang sirkumsisi ini langsung nih bersama ahlinya ya Sobat Sehat, yaitu bersama Dr. Mujiran. Nah, sebelumnya saya perkenalkan bahwa Dr. Mujiran ini beliau adalah salah satu dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Sobat Sehat, sebelum kita lebih jauh berbincang tentang sirkumsisi ini tadi, ada baiknya kita perlu tahu dulu nih lebih jelasnya apa itu sirkumsisi atau sunat ini tadi dari pandangan medis ya dok. Ya. Silahkan dokter. Terima kasih sahabat sehat. Jadi sirkumsisi itu tadi sudah disampaikan, itu sudah adalah prosedur bedah kecil ya, yang usianya itu memang sudah ribuan tahun yang lalu, mulai sejak zaman Nabi Ibrahim sudah beliau melakukan sirkumsisi. Kemudian prosedur ini sampai sekarang sudah istilahnya mungkin dengan penyempurnaan yang Maulida. Iya. Jadi inti dari sirkumsisi ini sendiri adalah membuang kulit dan periputiumnya, atau dalam sering kita sebut sebagai kulupnya ya. Gitu. Itu kita buang sehingga kulup yang menutup kepala penis atau gland penis ini setelah kita buang, maka diharapkan bisa kita itu lebih mudah untuk membersihkan sisa-sisa kotoran dari air kencing yang kita lakukan setiap hari gitu kan, sehingga dengan mudah kita membersihkan kotoran-kotoran tersebut, maka higienitas terjamin, kemudian juga mengurangi risiko kanker. Oke. Selain itu apa lagi dok manfaatnya kira-kira sirkumsisi ini? Banyak nanti jadi manfaat sirkumsisi itu sendiri. Selain higienitas, kemudian mencegah infeksi, mencegah risiko kanker atau kanker penis itu ya. Gitu. Tentu sebagai umat Muslim kita juga karena ini adalah suatu kewajiban ya. Tentu terus terang ini adalah sunat istilahnya, karena kalau kita tidak bersih maka sholat kita juga tidak masih perlu dipertanyakan sah tidaknya kalau kita tidak bisa membersihkan dengan baik kulupnya. Kemudian selain itu juga bisa untuk terapi juga, misalnya pada fimosis gitu, itu nanti sirkumsisi adalah salah satu terapinya, justru pada orang fimosis itu terapinya ya sirkumsisi. Oh gitu. Nah sebenarnya ada nggak dok suatu keadaan gitu misalnya di mana seseorang itu tidak bisa untuk melakukan sirkumsisi ini dok? Nah, jadi ada beberapa keadaan yang di mana anak atau orang itu tidak boleh disirkumsisi, yaitu misalnya pada kelainan anatomi, misalnya pada pasien dengan hipospadia. Hipospadia itu di mana lubang kencingnya itu bukan lagi di ujungnya ya. Harusnya kan
lubang kencing itu di ujungnya. Kalau pada hipospadia mungkin bisa di tengah penisnya atau di pangkal penisnya. Bahkan ada beberapa kasus yang di tengah-tengah pada kantong testisnya. Nah, itu. Jadi itu pada keadaan seperti itu kita tidak boleh melakukan sirkumsisi karena justru kulit dan juga pereputium yang dibuang pada saat sirkumsisi itulah yang dipakai nanti untuk dijadikan sebagai uretranya. Jadi saluran kencingnya itu dibuat ya justru dari situ. Makanya itu tidak boleh dilakukan sirkumsisi. Itu kontraindikasi, salah satu kontraindikasi untuk disirkumsisi. Kemudian juga ada kelainan penis yang lain, misalnya burit penis atau mikropenis. Itu juga tidak boleh dilakukan sirkumsisi karena nanti kulitnya itu justru nanti dipakai untuk terapinya nanti kan lengthening penis. Jadi penisnya diperpanjang dengan sisa kulitnya itu, kulupnya itu yang dipakai. Jadi itu pada kondisi-kondisi anatomi yang tidak normal pada penis itu memang kita tidak diperbolehkan melakukan sirkumsisi. Kemudian yang kontraindikasi yang sebenarnya relatif ya, misalnya pada kelainan pembekuan darah itu juga kontraindikasi relatif. Walaupun nantinya kalau memang itu memang kita berkehendak untuk melakukan sirkumsisi itu masih boleh, tapi ada pengobatan dulu dan itu harus dilakukan di rumah sakit karena sangat berisiko jika dilakukan sirkumsisi bukan di rumah sakit. Oke, baik. Bukan di fasilitas medis gitu ya dok ya. Nah ini sebenarnya pertanyaannya juga banyak nih dok ditanyakan oleh sobat sehat. Sebenarnya pada usia berapa dok usia ideal untuk anak itu melakukan sirkumsisi? Ini pertanyaan yang bagus ya sebenarnya. Jadi sirkumsisi itu bisa dilakukan pada anak umur berapapun, mulai dari sejak lahir sampai dewasa. Justru pada saat anak masih usia sekitar 1 bulan, sebelum 1 bulan, 2 bulan itu trauma dari anak tersebut apabila dilakukan sirkumsisi itu justru lebih kecil. Karena anak memorinya belum cepat berkembang. Kemudian juga rasa nyerinya juga lebih ringan. Karena apa? Saraf-saraf nyerinya itu belum matur. Jadi dia masih belum bisa begitu merasakan nyeri yang seperti kita pada umumnya. Jadi semakin kecil sebenarnya tidak masalah anak itu disunat karena tadi. Kemudian yang kedua adalah penyembuhan lukanya. Penyembuhan luka semakin anak itu masih usia dini, penyembuhan lukanya itu lebih mudah, lebih cepat. Biasanya cukup 2 minggu dia sudah kering, sudah sembuh. Sementara pada semakin dewasa itu bisa sampai 6 minggu kadang baru sembuh. Kemudian juga teknik operasinya pun lebih mudah pada saat masih kecil dibandingkan dewasa. Itu jadi itulah beberapa keuntungan semakin dini anak disunat sebenarnya semakin cepat sembuhnya. Gitu. Baik, sudah terjawab ya sobat sehat. Nah kalau berbicara tentang luka ini tadi dok ya, luka pada sirkumsisi tadi. Nah pada anak dengan keadaan khusus nih dok, misalnya pada anak dengan gangguan pengentalan darah misalnya, gimana itu dok jika harus disunat? Ya jadi gangguan-gangguan penjendalan darah itu biasanya yang paling sering adalah hemofili. Itu terjadi kan karena kurangnya faktor penjendalan darah, faktor koagulan. Biasanya kalau hemofili kan ada AB itu faktor penjendalan darah faktor 8 dan juga faktor 9. Jadi pada anak-anak seperti ini itu kita memang harus hati-hati. Makanya ketika kita mau melakukan sunat jangan lupa tanyakan pada pasiennya. Kalau luka
dia cepat kering apa tidak. Jangan sampai sudah dilakukan sirkumsisi ternyata baru tahu dia kena hemofili. Itu perdarahannya sulit sekali berhenti. Pada anak-anak seperti ini itu sebenarnya boleh nanti disunat, tapi dia harus diberikan terapi dulu dengan substitusi atau diberi faktor-faktor koagulan tersebut. Biasanya tiap dua minggu sekali diberikan substitusi antikoagulannya itu. Setelah itu nanti baru boleh disunat. Disunatnya pun harus di rumah sakit karena risiko perdarahan tetap tinggi. Kita harus benar-benar bisa merawat perdarahan itu dengan baik sebelum menjahitnya. Jangan sampai terjadi hematom dan apalagi terjadi infeksi. Jadi disarankan sirkumsisinya adalah dengan general anestesi. Bius total bahasanya gitu ya dok. Okay. Nah sebenarnya semakin berkembangnya teknologi kedokteran ini ya dok, sekarang tentunya banyak juga metode-metode dari sirkumsisi ini ya dok. Ya. Nah selain metode konvensional nih dok yang biasa kita temui, apa ada metode lain dok? Banyak ya, sekarang sudah banyak dikembangkan beberapa metode sirkumsisi, terutama untuk yang anak dengan penis yang normal ya. Kalau penis yang dengan kelainan anatomi tentu mungkin sulit untuk dilakukan metode-metode tersebut. Banyak, misalnya ada metode klem. Caranya ya dengan klem khusus, itu ada nomor-nomornya tergantung besar kecilnya penis. Jadi diklem nanti seperti dijepit gitu. Oh, dijepit. Nah, itu nanti setelah biasanya 5-8 hari nanti yang dijepit itu akan putus dengan sendirinya. Kemudian ada juga cincin, metode cincin itu juga ada. Kemudian kalau metode konvensional sendiri juga beberapa modifikasi banyak juga. Selain misalnya motongnya bisa dengan gunting, dengan pisau, kemudian juga ada yang seperti sering orang katakan dengan laser, atau dengan kauter. Kauter itu ya bedanya cuman dari energi listrik nanti dikonversi jadi kauter dengan menjadi tenaga laser, itu aja bedanya. Itu hanya cara untuk memotongnya saja. Kemudian ada sekarang yang baru itu juga dengan stapler. Jadi stapler itu nanti dia memotong sekaligus hampir sama dengan klem, tapi dia langsung memotong dan langsung terjahit di situ. Kemudian juga sekarang ada juga pakai glue ya, lem itu juga ada banyak ya, yang semua itu punya kelemahan dan keuntungan masing-masing. Mungkin kalau metode-metode yang baru ya mungkin mahal ya. Kalau sementara konvensional sebenarnya karena ini operasinya juga kecil ya. Jadi sebenarnya dengan metode konvensional pun sudah juga cepat maksudnya tidak ribet juga. Kemudian istilahnya lukanya juga sembuh dengan cepat juga, asalkan kita bisa menjaga sterilitasnya dengan baik, saya kira tidak ada masalah. Baik dok. Nah ini juga sebagai orang tua tentu kita ada keresahan ya dok, jika sudah saatnya anak melakukan sunat ini. Nah untuk sobat sehat di rumah nih dok, perlu tahu juga sebenarnya ada nggak dok komplikasi atau resiko dari sunat ini? Jadi setiap tindakan medis ya memolidah itu pastilah ada risiko atau komplikasi. Walaupun sepanjang yang saya amati selama ini itu komplikasi untuk sunat itu relatif jarang, dan seandainya ada pun biasanya ringan. Salah satu komplikasinya ya mungkin nyeri ya. Kalau nyeri ya mungkin bisa aja kita berikan obat-obat anti nyeri atau penghilang rasa nyeri, mulai dari yang biasanya ringan cukup dengan paracetamol, ibuprofen. Kalau berat, agak sedikit berat ya mungkin bisa dengan NSAID misalnya
asam mefenamat itu sudah hilang biasanya nyerinya. Yang kemudian kedua adalah biasanya ada hematom atau perdarahan. Yang ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan cara misalnya kita itu dalam melakukan sirkumsisi harus telaten merawat perdarahan. Begitu ada perdarahan ya harus kita hentikan, baik kita ikat, kalau misalnya kita nggak pakai cutter ya kita ikat tapi kalau kita pakai kalau di rumah sakit kan biasanya ada cauterisasi itu ya, alat cauter pembuluh darah itu cukup di cauter biasanya sudah hilang itu berhenti perdarahannya. Jadi kita harus yang penting rajin merawat perdarahan. Jadi sehingga hematom seperti ini itu tidak terjadi dan otomatis mempercepat proses penyembuhan. Kemudian komplikasi berikutnya yang sering terjadi adalah biasanya kadang infeksi. Infeksi ini berhubungan dengan sterilisasi biasanya, masalah sterilitas selama kita melakukan prosedur sirkumsisi. Biasanya dengan kalau kita bisa menjaga sterilitas alat-alat, kemudian tempat, itu komplikasi infeksi itu jarang sekali terjadi. Dan apabila terjadi, ya kita harus memberikan pengobatan berupa pemberian antibiotik mungkin bisa 3-5 hari. Itu komplikasi yang paling sering terjadi. Jadi sebenarnya komplikasinya rata-rata ringan ya dok? Ringan dan seringnya tidak ada masalah. Walaupun ada beberapa kasus ya mungkin kasus-kasus insidental mungkin teriris atau gland penisnya, tapi itu jarang sekali asalkan kita benar-benar dikerjakan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang profesional. Saya kira dan selama kita menjalankan prosedur operasional yang benar itu sangat hampir tidak mungkin terjadi. Oke. Baik. Nah terakhir nih dok, pesan untuk masyarakat ya dok, untuk sobat sehat di rumah yang mungkin dan akan melakukan sunat ini tadi, hal-hal apa saja tuh dok yang perlu diperhatikan atau yang perlu dipersiapkan, bahkan mungkin untuk perawatan luka tadi sesudah tindakan hitam tadi dok. Ya. Jadi pesan saya untuk sahabat sehat bahwa sirkumsisi itu sebenarnya kan sunnah kita ya sebagai umat Islam tentunya. Jadi kita disunahkan untuk melakukan sirkumsisi. Harapan saya tidak usah takut. Jadi yang pertama santai saja. Kemudian yang kedua persiapkan diri anak-anaknya, baik itu secara psikis agar dia tidak takut gitu kan, juga kesehatannya jangan upayakan pada saat kondisi lagi sehat baru di sirkumsisi. Kemudian jangan lupa juga kita menggali apakah anak-anak kita itu ada faktor risiko seperti misalnya penyindalan darah, ada kelainan apa enggak gitu. Kalau selama itu normal, insya Allah nggak apa-apa. Kemudian jangan lupa juga sirkumsisilah pada tenaga kesehatan atau dokter yang istilahnya memang sudah berpengalaman. Sudah berpengalaman, diupayakan dengan prosedur yang bagus. Kalau di rumah sakit juga bisa, silahkan aja. Walaupun sirkumsisi itu pada kondisi normal tidak ditanggung BPJS, Mbak. Oh, jadi tidak ditanggung BPJS nih, sobat sehat. Jadi kecuali pada kondisi misalnya dia memang ada penyakitnya, misalnya tadi fimosis, balanitis, itu dimana sirkumsisi itu memang sebagai terapi yang mengharuskan ya. Itu baru BPJS menanggung biayanya. Tapi kalau enggak selama ini enggak ditanggung BPJS. Baik. Ada lagi mungkin dok untuk perawatan luka setelahnya tadi dok?
Tentang perawatan luka, sebenarnya ini kan lukanya luka kecil aja ya. Jadi biasanya setelah dibalut cukup sehari, misalnya nggak ada perdarahan bisa dilepas, kemudian rajin dibersihkan, dikasih salep, biasanya nanti 5 hari udah rata-rata sudah sembuh, 5-7 hari ya. Baik, sebenarnya berarti semua metode ini ada plus minusnya ya dok ya. Iya. Dan ibu-ibu di rumah, sobat sehat semuanya tidak perlu khawatir metode mana yang terbaik ya kan dok. Semua tergantung dari kondisi anaknya sendiri memerlukan yang mana. Nah baik sobat sehat, sangat menarik ya tadi perbincangan kita tentang sirkumsisi itu tadi. Nah semoga bisa menambah pengetahuan dan juga bermanfaat untuk sobat sehat semuanya. Nah dokter, terima kasih sudah sama-sama Mbak Maulida. Sudah datang ke meluangkan waktu ya untuk hadir di podcast Bincang Santai pada hari ini dan berbagi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga nih untuk sobat sehat yang sudah menyaksikan podcast Bincang Santai. Dan kembali saya ingatkan untuk sobat sehat semuanya agar selalu mengikuti dan jangan ketinggalan podcast selanjutnya, yaitu pastinya akan membahas topik-topik menarik. Maka jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, dan komen di channel YouTube Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Baiklah, saya Maulida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih dok. You're the only one on my mind lately. A gift from above, oh how you complete me. Up early morning, you come and you wake me. We sit as the sun lights our face. I look into your eyes as you look to me. Now here we are, soon parents to be. Can't hold back my tears, can't hold back my smile. I feel so close to you.